Oke Sobat Poke, selamat sore semua. Semoga dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Akhirnya ketemu lagi dengan saya Dodi ya, yang akan membantu acara sore kita ini ya. Kali ini kita akan mengobrol sesuatu topik yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di Instagram ya. Suatu kondisi yang mana secara fisik tidak ada sakit, tapi dalam badannya nggak enak banget, sehingga menimbulkan sakit secara fisik yang kita kenal dengan psikosomatik ya. Tapi psikosomatik itu banyak gangguannya teman-teman ya. Ada salah satu misalkan gangguan cemas, gangguan depresi. Tapi kalau yang saya lihat di media sosial itu banyak banget teman-teman dengan anxiety alias kecemasan berlebih, sehingga muncul dadanya sakit, ulu hatinya sakit ya, terus sampai pusing, susah tidur, dan banyak banget. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita menangani anxiety itu? Gimana sih cara kita menangani kecemasan itu? Banyak teman-teman follower ya, dia cerita dia sudah ke dokter A, dokter B, bahkan sudah curhat ke psikolog, kok ya nggak sembuh-sembuh. Apakah memang sesusah itu mengontrol emosi kita? Apakah memang sesusah itu mengontrol hati kita? Nah, di sini kebetulan saya punya seorang sahabat ya, yang beliau ini kalau saya bilang survivor boleh ya? Apa nih, penyintas. Seorang yang berhasil sudah keluar dari zona cemas. Yes. Sudah berhasil dari keluar yang namanya kecemasan. Saya ingat dulu beliau ini ya datang ya Mas ya, datang ke saya yang ngobrol, curhat. Ya, kalau saya lihat sih termasuk berat ya. Cuman sesuatu menakjubkan terjadi, beliau tiba-tiba pergi entah kemana, datang-datang sehat. Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa, dan sekarang nggak pakai obat, bener ya? Iya. Oh, nggak pakai obat. Dulu pakai obat ya? Pakai dong. Oke, beliau di samping saya ini adalah Mas Hilman ya. Beliau adalah salah satu sahabat saya yang alhamdulillah sore ini mau membagikan ceritanya, ingin sharing, dan beliau tergerak juga untuk membantu teman-teman yang cemas di luar sana agar bisa keluar juga dari yang namanya zona cemas. Yes. Ya. Gimana Mas Hilman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Ya Mas Hilman ini tadi sedikit saya spill sedikit ya buat teman-teman ya, kalau Mas Hilman ini seorang penyintas. Boleh. Penyintas artinya orang yang sudah berhasil keluar dari kondisi kecemasan itu. Betul. Kalau dari segi ilmu penyakit dalam sendiri, memang suatu penyakit psikis itu tidak bisa dipisahkan oleh fisik. Ya. Karena ujung-ujungnya manusia itu kan memang satu kesatuan, ya. Betul, Dok. Makanya kita sebagai dokter itu tidak boleh memisahkan itu, hanya ngobatin fisiknya saja. Ya. Atau tidak boleh menganggap remeh penyakit mental. Ya, mungkin sekarang istilah tenornya penyakit mental ya Mas. Iya, penyakit mental. Mas Hilman sekarang aktivitas di bidang apa sih Mas? Di kerjanya ngapain sekarang nih? Saya kerja justru saya di dunia kesehatan, Dok. Saya bekerja di instansi kesehatan, salah satu di Rumah Sakit Umum Daerah Palet ya, di Cirebon, Kabupaten Cirebon. Ya, kegiatan berjalan seperti biasa. Seperti itu, Dok. Ya, kegiatan sehari-harinya ya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus positif, Dok. Berarti sekarang kerja sudah enjoy ya? Enjoy. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau boleh sedikit diceritain, gimana sejarahnya Mas Hilman ini sampai menderita penyakit cemas? Oke. Kalau dilihat dari awal, Dok ya, mungkin kan ada beberapa faktor ya. Setelah saya tahu gitu kan. Iya. Tapi kan pada waktu saya mengalami awal dari kecemasan itu, saya nggak tahu tuh faktor penyebab apanya, kan saya nggak tahu tuh, buta banget ya. Tiba-tiba setelah di hari puncaknya itu ya, terjadinya langsung drop itu, memang beberapa bulan sebelumnya itu, Dok, saya mengalami yang namanya asam lambung tuh nggak pernah selesai. Iya. Asam lambung itu nggak pernah selesai. Padahal diobatin tuh, Dok. Mungkin karena banyak aktivitas, saya pengobatannya nggak rutin juga kali ya waktu itu. Berjalannya waktu, tapi perasaan kok kayak semakin nggak nyaman gitu. Makin nggak nyaman di fisik, lari ke psikis kali ya. Di mentalnya juga mulai ngerasa nggak enak gitu ya. Tapi saya kurang paham juga, Dok, mana yang mulai duluan nih. Oke. Lambungnya atau apanya gitu. Saya kan nggak paham waktu itu ya, atau cemas ya. Itu kapan? Itu 2016
2018 itu, Dok. Oh, berarti sebelum corona ya? Sebelum corona. 2018 itu mulai gejala-gejala itu ya. Oke, akhirnya saya jalan sama keluarga, sama istri. Asam lambung memang naik terus itu, Dok. Asam lambung tuh naik terus. Jalan, tiba-tiba pas di jalan tol, lagi bawa mobil anak-anak, tiba-tiba kelayangan, Dok. Kelayangan ya? Kelayangan di situ udah kayaknya udah gimana, tapi saya masih sadar sedikit waktu itu. Saya mobil langsung saya minggir ya, minggir, badan langsung lemas, plus nggak ada tenaga itu, Dok. Oke. Lemes, nggak ada tenaga. Saya keluar, mohon maaf, saya muntah-muntah. Akhirnya saya paksakan terus sampai keluar tol, bawa mobil itu. Nah, disitulah, Dok, terjadi yang namanya, karena saya sudah tahu ya, awalnya kan saya belum tahu, oh ini panic attack gitu ya. Oke. Panic attack, kecemasan. Nah, di situ tuh mulainya tuh ngerasa tuh. Oke, di situ dah. Jalan, saya rasain tuh, ini kok gini ya gitu ya. Sampai akhirnya saya dijemput tuh sama keluarga karena saya udah nggak bisa, nggak iya, di tol Sendirian? sama istri. Oh, sama istri. Nggak bisa nyetir, Dok. Lemes, memang lemes. Apa ada mobil nyalip atau apa waktu itu? Enggak, tiba-tiba kelayangan aja. Itu dalam posisi sudah sedang sakit lambung. Iya, sedang sakit lambung. Itu udah merasakan sakit lambung. Sudah rutin berobat ke dokter. Sudah berobat ke dokter. Tapi kok kayaknya naik lagi gitu ya. Dipakai obat, reda, naik lagi gitu. Naik lagi. Akhirnya ya berjalannya waktu terus, saya pikir udah kayak nanti juga reda lah gitu ya. Iya. Belum ketemu dokter Dodi tuh. Saya 2020. Iya, belum ketemu dokter Dodi. Masih 2018. Iya. Jadi saya masih konsumsi obat-obat yang sifatnya ya udah yang saya tahu dong, Dok, gitu kan. Obat lambung biasa gitu. Hanya obat lambung. Obat lambung. Ada obat penenang? Nggak ada. Oke. Karena saya Pure pikir lambung. saya lambung biasa gitu ya, sakit nggak enak aja, panas. Iya. Itu kan panas, asem, ulu hati ya, Naik biasa ke gitu. atas. Naik Yang ke sampai atas. naik ke atas ini? Naik. Oh, GERD itu ya? GERD Kata itu. pasien-pasien GERD. Oke. Ya, akhirnya saya memberanikan diri buka-buka Internet. internet. Wah, ini. Cari mati nih. Ya itu, gejala makin nggak enak dan memperburuk suasana itu kalau udah buka-buka internet itu. Jadi itu sepengaruh itu ya? Sangat pengaruh itu, Bapak. Nah, itu. Setelah membuka internet, dapat solusi apa dapat musibah? Nah, ini, Dok, nih. Ini lucu ya. Kalau mau panjang nih, orang-orang yang begini nih ngalamin begini panjang nih. Oke. Kalau diceritain ya gitu ya. Jadi yang justru yang lebih fokusnya itu hal negatifnya. Banyak negatifnya. Banyak negatifnya. Contohnya? Artinya begini, Dok. Ketika saya buka searching gitu ya, searching ini apa sih gitu. Nah, ketika searching itu yang diterima itu malah hal-hal negatifnya. Contohnya kalau sakit lambung nanti begini, ya kan? Dan kalau asam lambung itu naik ke kerongkongan, bahkan ada itu bahaya itu ke jantung, Ya. bahaya itu ke sini, Ya. makin Banyak tuh. memperparah, Dok. Itu kan posisi pemikiran positifnya tuh sedang batasannya dengan negatif tuh kan dia agak di bawah tuh, Dok. Kalau pengalaman saya ya, jadi dia lebih cenderung ke sifat negatifnya, ya artinya dia waspada aja, yang ada waspada. Sehingga panic attack tuh makin naik gitu. Jadi kalau saya kadang ya saya dapat antara GERD, asam lambung, panic attack, anxiety itu kan satu kesatuan, Dok. Iya. Tapi siapa yang memulai saya juga bingung pada waktu itu ya. Lingkaran setan ya? Iya, lingkaran setan. Nah itu, Dok, awal-awal seperti itu. Oke. Jadi awal-awal seperti itu. Berarti kan kalau lihat ceritanya awalnya sakit dulu ya. Versi yang saya dengar ada Oke. sakit lambung dulu. Kemudian tadi sempat kejadian panik di tol, kebuka, Betul. akhirnya kecemasan muncul. Betul masa muncul. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelum fase itu yang sebelum tadi sakit lambung, Oke. ada kejadian di masa lampau yang memang pernah sakit berat? Nah, jadi awal itu kan saya nggak paham ya bahwa ada memori dulu atau trauma dulu atau kejadian dulu yang bisa memicu itu, Dok. Tapi ada kejadian enak. Sakit ada sakit, ada mental gitu ya. Sempat Iya, ada. Artinya mental tuh mungkin bisa jadi ada suasana yang kita memang nggak suka.
contoh ya, kalau contoh di masyarakat itu kan banyak soal seperti ini. Dalam pertumbuhan kembang anak ini tiba-tiba keluarga kan berpisah. Nah itu kan mempengaruhi Dok ya. Itu mempengaruhi itu seperti itu. Oke, jadi Oke. ada faktor tidak enak di masa lalu. Masa lalu tersimpan. Nah itu. Tapi itu di kasus Mas Hilman mempengaruhi nggak dengan kejadian sakit lambung itu? Mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Jadi ternyata ada faktor memori masa lalu ya. Iya. Yang mempengaruhi ketika kita sakit. Kalau saya lihat teman-teman, pasien ya, pasien-pasien saya itu, ya kan saya menggali juga latar belakangnya ya. Iya. Ada yang dia trauma, dia sendiri yang sakit. Iya. Ada dia trauma, dia pernah merawat orang yang Merawat orang mengalami tua. sakit. Iya. Jadi ketika dia sakit, dia takut, Betul. sehingga muncul kecemasan. Betul Dok. Waktu itu udah shopping dokter berapa banyak tuh? Wah banyak Dok. Saya paling betah itu ya. Kalau kecemasan itu. Terima kasih Mas. Tanpa gula? Oh. Ini sakit lambung berani ngopi nih? Oh berani. Tuh kalau cemas udah sembuh berani ngopi sakit lambung. Nggak ada. Tuh, bukti nih, bukti. Saya minum nih Dok. Iya, silakan. Aman. Gak pernah ada masalah sekarang ya. Kalau dulu waduh. Gitu ya. Karena memang saya kira namanya orang kecemasan, jadi semua tuh cemas dia. Padahal mungkin Minum ini takut ya. minum itu takut, melakukan ini takut, melakukan itu takut. Sebetulnya itu hanya, kalau udah triknya oke Dok, Kalau tahu triknya ya. triknya. Tapi nanti dulu itu. Oh, oke. Nanti dulu. Tadi nyambung ke yang paling betah ini Ya, apa nih? paling betah orang-orang yang mempunyai gejala awal, dia nggak mau jauh dari lingkungan kesehatan, artinya rumah sakit. Oh, berkutat di situ ya. Berkutat di situ. Bener sih. Saya tuh pasien ada yang seminggu 3 kali loh. Masuk rumah sakit, IGD gitu ya. Enggak, periksa di sini. Bisa. Dia Jadi bayar loh. betul. Saya usir. Betul Dok. Diusir datang lagi. Cuman kan aneh ngusir pasien. Iya, memang zona nyamannya di situ Dok. Iya ya. Iya. Jadi dia merasa nyaman, merasa tenang ketika ada dokter Dodi semua. Dia nyaman di situ. Iya sih. Tapi Iya. rata-rata cewek sih. Cewek ya? Untung istri saya nggak marah. Kalau Mas Hilman kan cowok. Oh, cewek ya, aman ya. Ada beberapa yang cowok. Oke. Benar-benar. Itu benar Iya. banget. Ya, jadi pasien tuh banyak yang datang ke sini juga gara-gara cemas. Dan di media sosial, Instagram, saya kan banyak di Instagram ya. Di IG itu ada yang sampai datang ke sini dari jauh ya. Iya, Teman-teman juga setelah saya kaji ada faktor cemas. Nah, Artinya rela menempuh ratusan kilometer iya. hanya ketemu seorang Dodi. Iya. Ganteng juga enggak, hitam iya kan gitu. Betul. Iya, padahal kalau dilihat di Jakarta sana atau di tempat-tempat lain ya di Jogja itu banyak sekali dokter-dokter yang sangat luar biasa. Iya. Tapi mungkin karena saya nongol di IG kali Iya. ya. Iya. Iya. Oke. Betul Dok. Jadi dia nyari zona nyaman. Zona nyaman. Ada yang beberapa kali ke IGD pulang lagi. Ada yang ke dokter seperti ini pulang lagi. Padahal dia nggak apa-apa. Dia sebetulnya dia hanya disentuh aja tuh sama kecemasan sama panic attack. Iya sih. Itu aja sebetulnya Dok. Nah, tapi pertanyaan saya, kan ini ada hubungannya dengan panik. Betul. Tapi ada sakit lambung. Betul. Minum obat lambung rendah nggak? Nah, ini pengalaman saya Dok ya. Kayaknya udah segini kali ya minum obat lambung. Semua udah dicoba. Semua udah dicoba Dok. Yang senang ini apoteknya nih. Sama dokternya nih. Ya gitu Dok. Hanya pada waktu itu saja karena memang dukungan keluarga kuat Dok ya. Dukungan keluarga kuat, orang tua, istri, anak-anak semua mensupport. Jadi saya lebih cenderung terus berpikir. Artinya saya nggak mau ada di situ terus gitu loh. Saya artinya harus merubah nih. Artinya pendekatannya saya harus berubah gitu. Tapi ketika ada dokter atau teman yang bilang, lu itu nggak apa-apa, lu itu cuma cemas. Nah, Di tubuh mengiyakan nggak, mengamini nggak? pada waktu itu. Heeh. Oke. Kalau sekarang kan nanti bahasanya beda ya. Tapi kalau pada waktu itu Dok, dia lebih cenderung percaya ke perasaannya dia bahwa dia kenapa-kenapa. Wah, luar biasa ya. Ya ini penderita anxiety ini itu begitu Dok. Jadi dia lebih cenderung ke perasaan yang bahwa dia mengatakan perasaannya dia itu mengatakan bahwa saya ini sakit gitu loh. Padahal secara medis pengalaman saya pun ya normal-normal aja Dok. Ke dokter jantungnya saya normal, kemana-mana ya. Untung lo itu.
bilang normal, cuma dibilang sakit. Jadi pasien abadi. Jadi pasien abadi. Oke. Jadi kecenderungannya di situ, Dok. Kalau itu ya pasien-pasien yang mengidap anxiety itu. Tapi ya nanti juga mereka akan mentertawakan sendiri kalau sudah punya trik dan caranya. Wah. Kalau dilihat dari keuangan nih, Oke. banyak itu habis. Banyak dong. Paling jauh ada berobat kemana deh? Memang kalau khusus saya gitu ya, Dok ya. Paling jauh saya Jakarta Sampai Jakarta. sampai Jakarta. Oke. Pokoknya apa yang dia percaya di medsos, apa yang dia yakini di medsos bahwa dia bisa, harus dikejar tuh. Dan worth it nggak? Maksudnya berhasil nggak dengan ke Jakarta itu? Belum tentu dong. Di Jakarta diapain? Saya ke hipnoterapi, oke. Hipnoterapi. Oke. Emang yang di Jakarta hipnoterapi. Oke. Tapi kalau untuk medisnya memang saya di sini. Dan pada akhirnya saya ketemulah Dokter Dodi kan. Iya. Disitulah mulai ketenangan itu enak. Oke. Dalam artian enak, saya nggak mesti jauh-jauh gitu. Karena sudah ada pandangan dari Dokter Dodi kan. Nggak perlu Bahwa, naik tol. iya, oke. Seperti itu. Nah, tinggal saya mengolah bagaimana caranya gitu. Oke, hipnoterapi itu kan artinya sudah sampai kita dihipnotis lah. Saya kurang paham tentang Oke. hipnoterapi. Maksudnya sudah mengatur pola pikir kita agar diarahkan kalau lu yang cemas jadi gak cemas. Hipnotis. Ya, Ya. oke. Itu gagal ya? Hampir yang saya alami aja ya. Kalau teman-teman yang lain, tapi kalau saya mau cerita teman-teman yang lain juga gagal ada. Ada gagal. Banyak Dok. Mungkin tergantung orang ya. Bagaimana jiwa dia bisa menerima. Nah, ini berhubungan dengan emosi kan, Dok? Iya sih. Iya. Dia bisa mengolah emosinya, bisa mengolah jiwanya, pikirannya, alam bawah sadarnya dia bisa keluar. Wah, saya malah deg-degan ini. Keren, maksudnya pembahasannya kalau masalah jiwa itu luar biasa ya. Jadi artinya pasien-pasien depresi cemas itu ketika dia mengerti alam bawah sadarnya, Yes. mengelola emosinya, Yes. dia akan sembuh. Sembuh, insya Allah Itu sembuh. clue ya, insya Allah sembuh. Iya. Oke. Gitu. Ya ini sedikit, kalau boleh spill sampai habis berapa juta sih? kayak gitu? Wah, untuk kesana kesini. Iya. Lumayan lah, Dok. Satu motor mah lebih kayaknya ya. Satu motor. Iya. Itu untuk berobat ke satu orang. Enggak, ada beberapa beberapa. Artinya kan pasien kita ini sampai ingin segitu sembuhnya, Betul. mengorbankan harta, kan? Betul. Dan itu maaf ya, kalau ekonominya agak susah kan ya kasihan. Kasihan gitu loh. Kasihan. Akan jadi masalah baru kan. Betul. Makanya kadang saya ketika saya keluar dari zona ini, Dok, Iya. saya itu ingin ada kesempatan saya bisa berbagi gitu loh. Nah itu, insya Allah jadi amal jariah itu. Saya ingin berbagi gitu, bahwasannya bisa sembuh kalau sudah trik dan caranya tahu gitu. Kita bisa keluar dari situ karena sebetulnya kita nih sehat gitu, sehat sebetulnya. Nggak ada apa-apa. Sekarang bisa ngomong gitu ya? Iya dong. Sekarang bisa ngomong gitu. Waktu awal-awal ketemu gak kayak gitu? Oh sulit. Tapi itulah yang saya tahu Mas Hilman itu ingin berbagi tadi. Makanya saya undang ke podcast ini agar teman-teman yang membutuhkan ya bisa mendapatkan pencerahan. Ya betul. Yuk. Oke. Kemarin itu sempat kan saya kasih obat ya. Betul. Waktu awal berobat ke saya kita Betul. ngobrol. Obatnya diminum ya? Awalnya diminum sesuai anjuran dokter. Sesuai anjuran. Ya. Ada perubahan? Ada perubahan, Dok. Apa yang dokter sarankan, dokter itu saya ikuti. Ada perubahan. Terus ada metode juga yang dokter kasih. Oh iya. Ya, itu ya. Olah napas itu, Latihan pasrah diri. pasrah diri itu saya lakukan. Ngefek nggak? Ngefek ya? Ngefek, Dok. Justru itu senjata utama itu sebetulnya ya. Salah satu senjata utama. Iya ya. Iya. Jadi saya pernah ngajarin ke Mas Hilman ini, kebetulan diajarin oleh guru saya ya. Guru dokter psikosomatis ya. Namanya latihan pasrah diri ya. Ini suatu metode yang sudah divalidasi itu artinya sudah terbukti di internasional sana bahwa dapat membantu mengobati kecemasan maupun depresi. Dan ternyata memang alhamdulillah Mas Hilman juga merasakan. Yes. Nanti mungkin kita juga bisa spill ya, kita ajarkan ya. Nah tapi gini, sebelum ke saya pernah dapat obat penenang? Pernah. Pernah ya? Nah,
dari dokter waktu itu almarhum ya, Oke. dokter almarhum. Pernah dapat berjalannya waktu dokter tersebut meninggal dunia, Dok. Oke. Di Cirebon. Di Cirebon. Cirebon ya. Meninggal dunia. Tahu dong orang anxiety gimana rasanya. Oh. Orang yang Oh, yang dekat ya. Iya. Oh iya. Orang yang sedang ibaratnya membantu mengeluarkan dari zona itu, dia harus dipanggil Tuhan, coba bagaimana gitu kan. Tapi pada waktu itu memang saya harus cepat mencari pengganti gitu. Artinya di mana saya bisa bernaung gitu untuk penyakit saya ini. Akhirnya ya ketemulah Dokter Dodi kan. Seperti itu. Ya sebagai pengetahuan saya dokter penyakit dalam ya, bukan dokter jiwa ya. Cuman di bagian penyakit dalam itu ada 12 sub dan salah satunya sub psikosomatik. Ya. Jadi kami juga mempelajari dan pada kenyataannya pasien penyakit dalam juga banyak banget yang psikosomatik gitu. Yes, betul. Dan kebetulan ya saya juga mengaplikasikan ilmu itu. Nah, takutnya ada yang ini dokter dalam kenapa nggak jadi dokter jiwa sih gitu. Tapi ya sekali lagi ya kita ini kalau saya ngobatin pasien ya jangan ngeliat fisiknya doang dong, Yes. gitu ya. Kita psikisnya juga, kan lebih banyak psikisnya kalau yang saya lihat di sini. Iya. Nah waktu minum obat ada perasaan enak. Kalau yang saya rasain Dok ya, yang saya rasain gitu ya. Obat itu yang dominan yang saya rasain itu mengontrol emosi kayaknya ya. Oke. Iya. Jadi dia dibawa tenang. Kalau bahasa anak sekarang nggak tahu apa ya. Kalau saya ngerasain bahwa kalau kan pada waktu itu saya datang ke dokter tuh hanya mengatakan, Dok, saya ini kok susah tidur sekali gitu ya. Iya, gangguan tidur ya. Gangguan tidur. Dominan sekali tuh Dok saya tidur. Bayangin saya hampir berapa hari itu nggak bisa tidur loh. Ini apa namanya hebatnya si anxiety ini nih. Iya. Itu efeknya nih Dok. Weh. Iya, saya ingat itu. Sebutannya apa nih ini? Insomnia. Penyakit sejuta umat kan? Bukan sejuta umat, sejuta rasa. Nano-nano ya. Nano. Ada insomnia, semuanya Dok. Karena dia tidak terlihat, tapi di fisik terasa gitu loh. Saya itu nggak bisa tidur kan, berhari-hari bingung. Kalau mau tidur bingung Dok, karena nggak ada rasa ngantuk. Yang kedua kan ini Ngantuk ya? Iya nggak ngantuk. Tapi kerja besoknya Ya, pasti kecapean Dok. Harusnya kan kalau sudah capek masih ambiar ya. kita di sore atau di malam ini tidur ya. Ini enggak. Ini gini aja nih, kemana-mana terus. Sampai akhirnya saya bingung dan sebagainya, datang ke dokter. Nah, terus setelah mengkonsultasi dari dokter tuh, perubahan tuh terjadi terus. Makin baik. Tapi karena saya ingin sempurna, dokter saya kembali ke saya yang dulu. Artinya Tanpa saya obat. sehat yang dulu. Nggak pakai obat ya. Ya, artinya saya nggak antipati obat gitu loh Dok. Iya. Dua-duanya harus jalan. Artinya obatnya jalan, terus jiwa sayanya juga didasari dengan kedekatan bersama Tuhan, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga. Itu sih harus itu Dok. Kalau nggak begitu, Kacau. ya Ini mumpung ingat ini. oke. Waktu ansietas itu masih ada, bagaimana keharmonisan dengan keluarga? Kacau nggak? Nih ya Dok. Habis keluarga ke pekerjaan nih. Oh jelas. Keluarga dulu. Iya Dok. Saya menyadarinya setelah ya. Waktu itu kan orang-orang yang menderita ansietas tuh Dok. Itu dia inginnya selalu di-push. Artinya terus diingini apa yang dia mau harus Iya. ini gitu. Tidak melihat pernah bagaimana yang mendukungnya dia. Dan itu pasti mempengaruhi kepada keluarga Dok. Hubungannya dengan istri, hubungan dengan orang tua atau dan sebagainya. Sangat mempengaruhi. Karena dia cara berpikirnya udah apa Dok? Hanya fokus bahwa dia cemas saja. Pokoknya gue harus diutamakan gitu. Gue harus diutamakan. Keluarga sempat ini nggak? Marah, bosan? Bosan pasti dong. Pasti ya? Iya. Kapan sih lu sembuhnya gitu? Iya, karena kan yang mereka lihat fisik kita ini sehat Dok. Kita ini sehat. Iya sih. Iya kan, dokter kan lihat sendiri. Mungkin ada yang konsultasi ke dokter. Ada yang sehat lah kok begini. Kalau saya lihat IG-nya dokter juga ada orang sehat. Banyak. Iya kan? Tapi seperti ini, seperti itu. Tapi yang saya salut itu adalah pendampingnya ya. betul, Dok. Kalau saya boleh doain lu keren banget lah pendamping ini sampai sabar sekali. Banyak variasi itu. Betul. Ya.
anak yang sakit ibunya, anaknya dampingin, betul. yang sakit istrinya, Betul. suaminya dampingin, termasuk membiayai. Iya. Itu luar biasa. Ya, oke. Salah satu yang saya pelajarin ya, ilmu yang tidak saya dapat di buku kedokteran itu luar biasa, luar biasa. Makanya kalau saya sendiri mungkin belum bisa, kalau keluarga saya ada yang sakit serupa, mungkin saya marah-marah gitu ya. Makanya saya kasih di awal sekarang, kalau ada teman-teman sahabat kita sehat yang sedang mengalami ini, saya kasih clue dulu ya, artinya berbaik-baiklah dengan pasangan gitu. Kalau yang sudah berpasangan, Berbaik-baik ya, dengan pasangan. dan harus terbuka dok. Saya kasih clue ya untuk sahabat kita sehat nih, harus terbuka. Artinya saya kok sedang mengalami ini ya. Iya. Ya, kalau dulu kan saya sendiri dong dok, nyari masalah ini gimana, ini kan sendiri, dan waktu itu kan nggak terbuka gitu loh. Iya. Makanya saya kasih clue untuk barangkali untuk sahabat kita sehat, terbuka dulu aja, nanti mereka mengerti jalannya lebih enak. Betul. Seperti itu. Saya pernah ada pasien dia sampai diceraikan. Banyak dok, Banyak ternyata. banyak kasus. Kasihan itu. Kasihan Pak. Dia seorang istri yang suaminya sampai nyerahin, Pak. Betul. Wah, Banyak dok. iya. Banyak. Sampai diantarin Mas Dede pulang. Pas tuh anterin rumahnya jauh, nggak ada suaminya, nangis di apotek. Oh. Iya. Kasihan. Kasihan dok. Makanya saya Iya. dengan adanya podcast seperti ini saya senang. Iya sih. Senang dok. Bisa barangkali bisa bermanfaat dan bisa membantu gitu. Kalau kerjaan gimana kerjaan? Kerjaan. Terganggu banget ya? Iya dong tuh. Teman-teman pekerjaan gimana teman-teman kantor? 2018 ya. 2019 itu masih bertahan itu dok. Karena kan waktu itu saya nggak ada yang bisa membimbing saya harus kemana dulu. Jadi saya berjuang sendiri itu ya. Iya. Beberapa tahun mulai agak reda. Corona datang kan dok. Kebayang dong. Menyelesaikan semua itu. Orang anxiety, orang cemas datang wabah corona, gimana Yang rasanya? nggak cemas aja jadi cemas ya. Lagi aman aja cemas, apalagi dikasih wabah corona pada waktu Ternyata itu. malah sembuh ya. Wah, tuh. Tapi ya itu dok, karena saya artinya dalam diri saya harus kuat gitu dok. Teman-teman kita saya tuh harus kuat juga, harus kuat bahwasannya bisa berhasil dari sini, gitu. Bisa keluar dari zona ini. Oke. Kerjaan, waduh dok, datang dengar ambulan, wih, keluar kan? Iya ya. Langsung stres ya. Oh iya, pokoknya nanti saya ceritain deh sensasi anxiety, panic attack, GERD, psikosomatis itu apa aja yang mereka rasain pasti sama. Sama aja ya. Sama dok. Nah, kalau Mas Hilman boleh spill sedikit yang muncul di fisik apa aja tuh Yang benar di fisik. keluhannya? Paling dominan ya orang-orang anxiety itu dia berdebar. Berdebar. Tuh, kelayangan, berdebar. Terus dia merasa ini dok, jalan tapi dia nggak merasa seperti jalan gitu loh. Oke. Gimana ya? Kayak udah ini ya, nggak napak kalau bahasanya. Sampai sebegitu loh dok. Serem juga ya. Serem itu. Diare ada nggak? Yes, diare. Diare bisa. Betul. Diare. Sulit tidur. Apa yang dirasain semua ada deh pokoknya. Hubungan suami istri ngaruh nggak Mas? Ngaruh. Jadi bukannya apa ya? Ini penting ya karena itu akan menjadi domino nanti kalau nggak diberesin kan? Betul. Bener kan? Betul. Ya. Nah, saya selalu bilang ke pasien jangan tabu deh kalau masalah kayak gitu. Ini jangan tabu ini dok. Iya. Kuncinya ini jangan tabu nih. Jangan tabu, benar. Betul. Karena masalah ansietasnya real gitu kan. Saya. Dia tidak terlihat tapi nyata gitu loh. Sering pasien itu datang berdebar-debar, Ya. dibilang sakit jantung. Betul. Gitu. Makanya tadi saya bilang nih kalau jadi pasien abadi repot nanti kan. Betul. Banyak dok, banyak sakit ulu hati, di Bilang sini lambung. otot-otot keras, iya dok. Sudah teropong endoskopi. Sempat Udah endoskopi nggak? endoskopi belum? Karena pada waktu itu saya ngelihat yang melakukan endoskopi itu teman-teman, dan mereka aman-aman aja. Oh gitu ya. Iya. Begitu kata dokter, ini kamu nggak apa-apa, yang namanya lecet mah wajar atuh katanya gitu. Kamu aman, nggak ada apa-apa Iya, katanya iya. gitu. Sampai segitunya dok, bayangin lo biaya endoskopi berapa tuh? Yo, cuy, 2 juta lebih ya. Makanya Belum obatnya, belum labnya. obatnya, belum apanya. Gitu. Tapi memang
ya mereka pasien kita ini pada melakukan loh. Iya, Saking penasarannya. saking penasaran. Ya kan dia dibilang, waduh kamu sakit lambung nih. Betul. Jangan-jangan ada luka, harus Betul. endoskopi. Ah, itu. Piye caranya, gimana caranya, gue harus endoskopi. Betul dok. Betul. Kalau ada BPJS, kalau nggak ada, waduh, kasihan men. Kasihan banget ya dok. Kasihan. Iya. Ini menarik ya. Jadi Iya. butuh mata kuliah sendiri tuh. Betul. Intinya saya kasih clue, penyakit ini nggak berbahaya. Nggak berbahaya ya. Nggak berbahaya. Dulu minum kopi sakit nggak? Dulu. Jangankan minum atau dok, mau minumnya aja udah nggak berani. Tapi pernah nyoba minum nggak? Pernah. Sakit? Lah sakit. Oh sakit ya. Iya, tapi karena memang sakitnya itu bukan karena faktor gimana dok ya. Jadi karena memang ketegangannya dia, kecemasannya dia. Sebenarnya kopinya nggak ada masalah sebetulnya. Kalau ya kan kalau nggak banyak-banyak juga mah nggak ada masalah dong. Betul. Berlebihan nggak? Iya. Ya sekarang coba deh orang-orang yang mengidap seperti ini, suruh minum seteguk aja pasti dia ngerasa bermasalah. Karena yang ada dalam dia tegang terus. Saya hari ini udah 3 kopi. Ada yang keempat, ada yang Iya. nganterin tadi Aman kan? Lalu kalau dikit nyeri lansoprazol saya. Lansoprazol. Iya. Habis itu bahagia lagi. Karena emang nggak mikirin gitu ya. Dulu takut segala macam makanan dok. Iya bener. Itu sering kebanyakan pantangan. Betul. Ini aduh nggak mau, ini aduh nggak mau, ini jangan, sampai istri tuh bingung dok. Ini saya mau masak apa gitu loh. Sekarang sambal hajar, santan hajar, apa Sehat dia ya, aman aja? ya? Sehat. Cluenya begitu. Tapi ya Masya nantilah Allah. dok, kita mesti panjang ini. Iya, ini mungkin kita punya 2 part ya. Oke. Oke teman-teman, kayaknya memang pembahasan udah malam juga ya. Kita mulai ke sore tadi banyak pasien soalnya, maklum ya. Teman-teman, kalau kita obrolin ansietas ini sangat luar biasa ya. Iya. Saya sendiri ternyata walaupun pernah menangani langsung Mas Hilman ya, ternyata banyak malah dapat ilmu baru yang luar biasa ya. Oke. Dulu dia minum kopi sakit, sekarang nih alhamdulillah Aman. sih aman-aman aja. Aman, Nggak aman pakai aja. obat lambung ya. Nggak pakai obat lambung. Ternyata pikiran sedahsyat itu teman-teman. Betul. Ya. Betul. Insya Allah sih nanti mungkin kita sharing caranya ya. Boleh dok. Caranya, Boleh. gimana caranya kita agar bisa keluar dari zona ansietas itu. Betul. Ya. Betul. Gimana caranya biar kita bisa, tadi yang disebut emosinya bisa kita atur ya. Mas? Betul dok. Betul. Ya. Betul. Emosi ya. Oke. Mungkin ada sepatah, 2 patah kata mungkin Boleh buat untuk teman-teman. teman-teman sahabat kita sehat, pada dasarnya penyakit ini nggak bahaya ya. Kalau percayakan saja sama dokter. Contoh ya terserah dokternya mau di daerah mana boleh. Kalau ketemu dokter Dodi, kalau dokter Dodi sudah menyatakan, oh lambung ibu nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah, baik-baik, yakini saja dokter Dodi. Pada intinya nggak ada masalah. Oke. Kalau memang dokter nggak menyatakan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tinggal sahabat kita sehat, bagaimana mengatur kepercayaan itu. Harus bisa keluar. Yakinkan bahwa yang dikatakan dokter tadi, bahwa saya aman, nggak ada masalah, itu yang diingat. Kalaupun ada sensasi, tiba-tiba nyeri, ya nggak masalah. Oh dokter saya tadi udah bilang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Oke. Jadi itu yang dipegang dulu dok. Siap. Kita berikutnya. Oke, terima kasih Sobat Pokes semua. Nggak kerasa, udah selesai ya waktu kita ini. Tapi berikutnya kita akan membahas lebih detail cara gimana kita keluar dari yang namanya zona anxiety. Oke. Jangan lupa subscribe and like dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Bye-bye. Dadah.